Ya, kata Sayyidina Umar nih, beliau berkata, "Kita pernah nih di antara kita sama sahabat ketika dengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yamin, pada suatu hari. Idh shalla alaina rajulun, tiba-tiba tola'a datang, ya, alaina rajulun, atas kami ini seseorang, laki-laki, rajulun, laki-laki. Syadidul bayadi, siap, sangat putih, siap pakaiannya. Syadidu sawadi sa'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asaru safar, tidak dilihat atas orang itu bekas berpergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ya. Dan tidaklah mengetahuinya dari kami seseorang pun, kata Sayyidina Umar. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar, pernah kita sama sahabat yang lain tuh lagi majelis bersama Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang masuk ke majelis Nabi Muhammad, pakaiannya putih banget tuh. Kalau udah sangat putih berarti putih banget. Terus selain pakaiannya putih, rambutnya hitam banget. Kan ada orang hitam-hitam aja kan. Ada hitam juga, hitam kecoklatan. Ini hitam banget. Ya, bajunya putih banget, rambutnya hitam banget, dan itu orang nggak dilihat bekas dari perpergian. Artinya nggak dilihat dari orang pergi. Kayak ente nih dari rumah kemari, kan ada bekas tanda pergi itu di jalan. Apa? Entah mungkin bajunya lecek, ya kan? Atau sarungnya lecek, atau pecinya miring. Nah, kalau pakai helm, ya itu namanya ada asar, ada bekas dari pada berpergian. Tapi ini orang nggak ada terlihat bekas pergi. Ya, terus yang lebih hebatnya apa ya? Yang lebih takjubnya, itu para sahabat salah satu pun nggak ada yang kenal sama dia. Kata Sayyidina Umar, nih aneh sama sahabat nih, sama sekali satu pun nggak ada yang kenal sama tuh orang tuh. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuh orang duduk, ya, dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tanpa assalamualaikum, orang nggak ada yang kenal, tahu-tahu dekat duduk dengan Nabi Muhammad. Ya. Terus fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan maka bersandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi Muhammad. Jadi dia datang, tahu-taunya langsung duduk dekat Nabi. Nah, lututnya dia nih ditempel dengan lututnya Nabi Muhammad. Kayak duduk tasahud awal tuh, tahu tasahud awal. Jadi dengkul sama dengkul ketemu ujungnya. Ini tasahud awal kan duduk istilah kan begitu tuh. Jadi dengkul sama dengkul ketemu. Jadi dengkulnya ini orang sama dengkulnya Nabi berdempetan. Wah, ya. Terus wa doa kafaihi ala fakhidai, dan meletakkan kedua telapak tangannya atas kedua pahanya. Ya, jadi itu orang datang duduk dekat Nabi, nempelin dengkulnya, dia naruh tangan di kedua pahanya. Begini nih, jadi duduknya begitu. Ini, dalam riwayat sih begini. Begini dia. Ini dia depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bingung, ini siapa ini orang? Nggak ada yang kenal. Datang tiba-tiba masuk kagak salam, kagak apa. Langsung tiba-tiba duduk sama Nabi. Udah gitu, dekat banget lagi duduknya. Akhirnya tuh orang ngomong apa? Faqala, ya Muhammad. Dia ngomong nih, wahai Nabi, katanya. Akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepada aku tentang agama Islam. Ini orang nanya sama Nabi Muhammad. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sini Nabi bersabda, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah. Kata Nabi, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Wa tuqimus shalah, dirikan salat, wa tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan wa tahujjal baita in istata'ta ila sabila. Dan engkau pergi haji jika engkau mampu kepada haji itu dalam perjalanannya. Jadi kita orang tiba-tiba datang begitu nanya tentang rukun Islam. Dijawab tuh sama Nabi sampai 5 rukun. Dia ngomong lagi, sodakta,
engkau benar katanya. Dia nanya dia yang benerin. Gimana coba kita ditanya nih, ada orang datang ke ente, dia nanya dia benerin gimana? Bingung, siapa ini orang nih? Datang nanya sama Nabi, udah itu dibenerin lagi. Ya. Qala maka berkata Sayyidina Umar di sini nih. Qala di sini Sayyidina Umar. Wa ajibna lahu. Maka kami heran kata Sayyidina Umar sama dia tuh. Ya ini para sahabat bingung nih sama orang nih. Dia nanya, dia juga yang benerin. Masya Allah. Apa ya? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dari Sayyidina Umar, kami heran dia yang nanya, tuh orang dibenerin juga katanya. Ya, qala berkata lagi tuh orang ya, sama Nabi Muhammad. Akhbirni anil iman, tolong kabarkan kepadaku tentang keimanan. Qala Rasulullah berkata, bersabda Nabi, antu'mina billah. Jadi iman itu pertama engkau beriman kepada Allah wa malaikati dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rasulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta, dia ngomong iya benar. Tuh ditanya lagi. Ya dia yang nanya, dia yang benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku tentang keihsanan. Qala berkata nih, bersabda Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan kata Nabi apa? Bahwa engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah tuh katanya. Arti melihat Allah mutlak ya, hakikat Allah tidak bisa lihat dengan mata kita. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak berwujud. Arti melihat Allah ini kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ilam takun taruhu, kalau emang ente nggak bisa khusyuk nih, ya, hadirin Allah di hati ente ketika sholat, kata Nabi fa inna yaraka. Maka ente harus yakin kalau Allah itu melihat ente. Nah, artinya apa? Ya, kita sholat itu harus khusyuk. Kenapa? Karena sholat aja kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitabnya itu beliau mengatakan apa? Kalau ente belum bisa khusyuk sholat dalam keadaan sendiri nih, kan kalau kita sholat dalam keadaan sendiri kan gak ada yang lihat tuh, kecuali siapa? Allah. Mau kita sendiri kek, mau rame, Allah selalu melihat kita. Nah, harusnya kita khusyuk tuh. Ya mau kita sholat sendiri kek, mau bareng-bareng, mau jamaah, harusnya khusyuk. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita. Tapi kata Imam Ghazali, kalau ente belum bisa khusyuk ya karena ente belum bisa apa namanya tadi ihsan tuh, hadirin Allah diri ente sholat di depan orang yang ente segenin kata Imam Ghazali. Apa contohnya kayak guru ente atau sampai di orang-orang soleh ya di daerah rumah-rumah ente atau di musola musola tempat tinggal kita. Nah, otomatis gimana? Kalau kita sholat di depan guru gimana? Gak mungkin buru-buru, bener ya? Mungkin buru-buru. Wah guru gue tahu nih ilmunya, dia ngajarin. Kalau buru-buru kan mana Fatihah baca tasjidnya, ya kan? Nah, Imam Ghazali minimal itu deh. Walaupun nggak bagus tuh memang. Kenapa? Karena kita bagusnya di depan orang, bukan di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau emang belum bisa hadirin Allah, minimal ke situ dulu. Tapi kita harus belajar lama-lama untuk kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti selama ini kita ibadah udah khusyuk belum? Coba renungin diri kita. Belum ya? Kadang lagi sholat mikirin, wah lemper gosong nggak nih? Ya kan? Iya. Lagi sholat mikirin, Ipan, wah ada odong-odong nggak nih? Ya, Fadil mikirin tuh. Apa yang mikirin dia? Ya, Rehan. Enggak, susah deh. Ya Allah. Belum kalau udah sediain makanan. Aduh, ayam bakar lagi. Allahu Akbar. Ya, udah sholat aja nih ayam bakar nih. Udah tuh. Pikiran kita bercabang-cabang ya kan? Duh, dimakan kucing enggak ya? Kita belum belum ada khusyuknya ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, masih pantas nggak kita masuk surga dengan ibadah salat kita? Nggak pantas. Nggak ada yang pantas kita. Anda udah kisahin belum? Ada orang yang 500 tahun hidup, ya kerjaannya ibadah terus. Udah belum? Udah ya. Yang dia pengen masuk surga karena pahala ibadahnya tuh.
selama 500 tahun. Kata Allah, "Oh, ente mau ditimbang pahala ente dengan satu nikmat dari aneh?" Ditimbang, nggak ada apa-apanya. Satu nikmat yang Allah kasih ke kita nih, entah ngelihat atau dengar atau bicara, satu nikmat aja ya, itu ditimbang dengan pahala sholat 500 tahun. 500, 500 tahun nih, kita hidup paling berapa? 60 tahun. Karena umur Nabi aja 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina setin wa sabiin, di antara 60 sampai 70. Udah pendek berarti. Ini 500 tahun sholatnya. Ditimbang sama tuh nikmat, jebol. Jauh tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya sama Allah dimasukin ke neraka. Kenapa? Karena dia sombong. Pengen masuk surga dengan pahala ibadahnya. Dia masuk surga, dia istighfar sama Allah. Ya Allah, maafin ya Allah. Kalau gitu, tolong keluarkan saya dari neraka. Ya, masukkan saya dengan karuniamu. Ya Allah, ya udah dipanggil tuh orang, udkhul jannata apa nih birahmati. Kata Allah, udah ente sekarang masuk ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Berarti semata-mata surga itu bukan dengan ganjaran ibadah kita sebenarnya, tapi dengan rahmatnya Allah. Nah, tapi kata Allah apa ya? Rahmatullahi qoribun minal muhsinin. Di situ tuh letak apa namanya, letak kalimatnya dalam Al-Qur'an tuh. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah ini nih, ya inna rahmatullahi qoribun minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Ani, kata Allah tuh, itu dekat kepada orang-orang yang taat. Artinya taat apa? Menjalankan perintah Allah. Otomatis nih, kalau kita udah taat sama Allah, dapat ya kita rahmatnya. Ya, jadi kita jangan putus asa. Kenapa? Karena orang putus asa ini kata Allah cuman orang-orang yang merugi. Ya, la taqnutu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ya, tuh. Walaupun memang kita nggak bisa surga dengan pahala salat kita, pahala puasa kita, apalagi tahun sekali doang. Zakat, zakat fitrah doang. Itu juga dijakatin kan? Sedekah, kadang-kadang sholat Jumat goceng, kadang-kadang kotak amal lewat, pura-pura nggak tahu. Iya, bener ya, pura-pura nunduk. Sudah nggak ada diri lagi. Ya Allah. Kita tafakur ya, merenungin diri kita. Artinya, kita udah bagus belum? Benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 500 tahun atau nikmat, gak ada apa-apanya. Ya, tapi kata Allah, rahmatnya Allah itu dekat. Artinya dekat, kalau orang udah taat sama Allah nih, dia sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Selain itu apa ya? Nuntut ilmu. Berbakti sama orang. Itu kan perintah Allah semua tuh. Jauhin maksiat yang Allah larang dijauhin. Apa contoh? Khamar. Minum khamar apa sebaliknya? Sama kiasannya, narkoba sama tuh. Ada kiasan nama ulama, khamar itu sama, narkoba sama. Apalagi tuh? Allah untuk menjauhkan kita durhaka kepada orang tua. Ada perintah, ada larang. Nah, orang yang taat selalu menjalankan perintah dan menjauhi yang Allah larang. Itu definisi taat ya. At-taqwa definisinya adalah imtisal amr, melaksanakan perintah dari Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Nah, kalau dia taat tuh, insya Allah tuh kita dekat dengan rahmatnya Allah. Kalau dekat kita bakal dapat. Itu Allah yang berfirman, inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang taat. Jadi jangan khawatir. Ya, makanya kita kalau Allah ridho di neraka, kita di neraka, iya enggak? Kalau Allah ridho kita di surga, kita di, ya asalkan Allah ridho dia enak gitu. Baik. Tapi nggak ada yang pernah kan ente minta neraka? Ada nggak ente doa ya Allah masukkan ke neraka? Nggak pernah ya? Serem neraka ya Allah ya Allah. Tapi orang pada berani ya, nantangin lagi zaman sekarang. Terus qala, itu orang berkata lagi, fa akhbirni anisa'ah, maka kabarkanlah kepadaku daripada kiamat. Nah, ini orang setelah nanya rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, ya beliau nanya tentang kiamat. Mana itu? Qala Rasulullah, bersabda Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kata Nabi,
Bersabda beliau, tidaklah orang yang ditanya, ya, tidaklah orang yang ditanya, yakni Nabi maksudnya yang ditanya, itu lebih mengetahui, bi'a'lama, lebih mengetahui daripada orang yang nanya. Jadi Nabi ketika ditanya kiamat, Nabi jawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang nanya. Berarti yang nanya lebih tahu. Tuh, Nabi kasap ya. Yang nanya lebih tahu. Terus kata ini orang nih yang tadi datang tuh, kalau begitu akhbirni anil amaratiha, kalau begitu tolong kabarin kepada aneh tentang tanda-tandanya. Ya, tuh Nabi aja nggak jawab kiamat kapan pastinya. Ini orang ramal. Bener nggak? Nabi ditanya nih, nggak jawab kapan itu. Bahkan belum mengatakan tidaklah aku lebih tahu daripada engkau, wahai Nabi. Ini orang zaman sekarang kiamat diprediksi. Waduh, pakai bola lagi. Oh, bola blater apa bola apaan tuh? Wah, ini 2012. Oh, dia meninggal duluan. Ya. Bener kan? Siapa itu Mama siapa? Mama Mia Lejatos. Mama Loren ya. Peramal. Misrik kita percaya sama ramalan, sama zodiak. Suka kan ada zodiak gini nih. Zodiak apa namanya, Cancer misalnya. Orangnya begini gitu nggak boleh kita percaya. Nabi ngelarang tuh. Ya, artinya nujum, ilmu kebintangan tuh peramalan nggak boleh. Kalau Eki bulan apa ya lahir? Hah? Bintangnya apa? Hah? Princess? Hah? Pisces ya? Pisces itu nggak boleh deket air, paham? Apalagi kalau kejawen ada primbon tuh ya. Ya kan, primbon apa lagi tuh? Malam Kliwon, kalau lahir malam Kliwon nggak boleh deket-deket pasir katanya. Nggak percaya, ini nggak tahu tuh apa yang bertanda. Itu nggak boleh gitu. Nggak boleh tuh percaya amalan-amalan. Oh, berarti kebetulan tepat lagi sama diri kita. Percaya musyrik tuh kita. Ya. Nah, hati-hati itu dengan ramalan, ya. Jangan kita percaya. Zodiak, ya kan? Suka orang bikin kata-kata kan. Pisces, Cancer, Scorpio, orang begini gini gini. Nggak boleh. Ya, ini kiamat diramal. Tok orang. Ya, kiamat diramal, Nabi aja nggak tahu ibarat. Nabi nih yang tahu ilmu yang dulu dan ilmu yang akan datang, tahu Nabi. Cuma Nabi nggak jawab. Ya, nggak jawab. Cuman kata ulama, kiamat itu intinya hari Jumat. Cuman Jumat kapan nggak tahu. Jumat tuh intinya. Nah, di sini akhirnya beliau nanya tentang tanda-tanda kiamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhirnya Nabi bersabda, antalidal ammatu robbataha. Bahwasanya melahirkan seorang budak tuannya. Ya. Nah, ini maksudnya seorang budak lahirin tuannya itu apa ya? Banyaknya seorang anak yang durhaka kepada, udah banyak belum? Banyak ya? Berarti tanda-tandanya udah ada satu. Oh. Arti dari bahwa seorang budak melahirkan tuannya, itu artinya banyak seorang anak yang udah menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Apa contohnya? Contoh kecil begini. Mah, ambilin nasi, sama nggak kayak nyuruh pembantu? Itu contoh kecil ya, yang kita nggak sadarin tuh. Dek, bang makan bang, biasa kan gitu panggil abang atau asap itu. Bang, adek makan yuk, tolong ambilin nih mah. Nah, itu nyuruh tuh, ya. Tuh. Mau tolong cuciin baju ya. Sama nggak? Apa bedanya kita nyuruh pembantu? Sama nggak? Berarti zaman sekarang udah banyak orang durhaka kepada. Wah, itu yang nggak kita sadarin tuh, hati-hati ya. Nah, kita mulai sekarang nih, mau makan kan, kalau bisa kita yang ngambilin buat siapa ya? Orang tua kita. Kalau bisa kita yang nyuciin buat orang tua kita. Jangan sampai baju kita cuciin, apalagi pakaian dalam kita, ya Allah kurang ajar ente. Pakaian dalam kan kotor, orang tua lagi yang nyuci, ya Allah. Cuci mulai sekarang ya. Nah, makanya gunanya pondok pesantren tuh, kenapa orang pondok pertama dididik dengan mandirinya dia. Pakaiannya sendiri, makan seadanya. Belajar qanaah tuh, belajar terima adanya. Jadi suatu saat kalau dia berhasil mondok pulang, hidup mau kaya mau miskin gak gimana-gimana. Karena udah belajar tentang qanaahnya, tentang mandirinya. Nggak butuh kepada orang untuk kerjaan apapun. Enggak.
gunanya tuh ya. Cuman kayak zaman sekarang pondok udah banyak yang pakai laundry ya, ngambil simpelnya. Mas dulu bener-bener kalau zaman dulu bener-bener ini mau mandi aja nimba dulu zaman dulu tuh. Nembelin nimba dulu. Orang dulu mau mondok. Mau mandi nimba. Tapi bukan buat dia, buat gue dulu timbain. Gue mau mandi timbain. Cuci baju. Cuci. Pelajaran tuh ya biar kita mandiri. Zaman sekarang orang udah pada nggak mau mondokin anaknya. Ya mau pondokin anak mau jadi apaan tuh anak pondokin. Wah, mau jadi apaan. Ya. Yang menjadikan sesuatu orang siapa? Allah. Kita tugasnya apa? Ikhtiar. Kenapa masukin pondok? Minimal dia tahu tentang halal dan haram, minimal tuh. Ya syukur-syukurlah kalau Allah jadi dia pendakwah. Kan nggak ada yang tahu. Ya jadi ustadz nggak cuma lewat pondok. Ya banyak orang bahkan kiai yang nggak mondok jadi kiai ada. Ya artinya semua itu ketentuan Allah. Tugas kita apa? Belajar tuh intinya. Yang bikin pintar ntar Allah. Ya tugas kita belajar. Yang penting ada keinginan. Jangan apa-apa nggak bisa. Nah, itu jadi doa tuh. Ya. Yang penting ada gini bisa lama-lama bisa. Udah banyak kan ya seorang anak durhaka kepada. Nah, jangan heran deh. Satu udah. Yang kedua apa? Wan taral hufatal uratal alata ri'al sa'iyata tawaluna fil bunyan. Yang kedua tanda-tandanya bahwa engkau melihat al-hufatal ura. Hufatal ura itu artinya eh, yang telanjang kaki, nyeker ya, yang telanjang kaki. Hufatal uratal alata artinya seorang yang telanjang kaki, nyeker deh orang yang nyeker. Ri'a sa'i pengembala dia dulu. Yatawalluna fil bunyan. Tapi dia sekarang telah berlomba-lomba di dalam membangun suatu gedung. Nah ini ya adanya di mana? Di Dubai itu. Dulu Dubai itu sebelum keren sekarang nih, kebanyakan pengembala di situ. Orang-orangnya dulunya apa namanya nyeker, cuma ngembala kambing. Sekarang lihat tuh gedung-gedung udah banyak ya. Jangan heran tuh mereka pada sekarang udah bukan pengembala lagi tapi pada berlomba-lomba membangun gedung. Ya, sekarang Dubai menjadi kota yang ini kan, salah satu kota apa yang mahal ya. Dia bensinnya murah tuh. Kenapa ya? Karena nggak ada pajak di sono. Bensinnya murah. Makanya mobilnya lihat-lihat deh. Pajak nggak ada. Di sono pajak nggak ada. Ke mobilnya pada melihara singa ya. Macan dipelihara di rumah. Banyakkan duit. Berarti dua tanda udah ada nih ya. Dua tanda udah. Udah ada ya Allah. Berarti kapan kiamat? Ya nggak jauh deh. Berapa tahun lagi ya? Berapa tahun ke depan nggak tahu gitu. Allah alam. Jadi tugas kita jamkan kiamat deh. Ya mikirin apa ibadah aja. Ibadah, nuntut ilmu, sholat, berbakti sama orang tua, kerja nyari duit, selesai udah. Urusan kiamat, urusan Allah udah ntar. Cuman kalau bisa kita jangan sampai ngerasain kiamat. Kalau bisa tuh ya minta sama Allah deh jangan sampai ngerasain dia. Karena sebelum kiamat nanti Allah tuh ada ajal tuh turun tuh dia. Ya mulai berdakwah tuh dajjal dari kota ke kota, negara ke negara. Ada dua negara yang dimasukin, Mekah dan Madinah. Mekah sama Madinah nggak bakal masuk ke dajjal. Nah selain itu masuk gak dia? Indonesia masuk dia. Hati-hati tuh. Wah, mana rumah Eki nih. Ya, ini mau bikin lemper tanpa dipanggang udah mateng. Bisa Ki, baru begitu lagi. Ya kita ajub. Wah, kok bisa? Jangan kan minta emas aja tuh bisa dijadi. Minta hujan nih, langsung hujan tuh sama Dajjal. Nah, tapi itu bukan suatu karomah, ya. Bukan karomah. Kenapa? Karena Dajjal itu bukan ulama. Tugasnya dia cuma nyesetin orang supaya bisa keluar dari agama ini. Nah, dia bisa begitu karena bantuan jin tuh. Ya, jin jadi yang kerja di situ. Hebat Dajjal. Milih. Ente mau ikut aneh apa milih gimana? Kalau yang kita bilangnya tetap la ilaha illallah Muhammad, lo dibunuh gitu. Gitu. Kalau ikut dia bisa bahagia di situ di dunia bahagia. Dapat
harta, dapat rumah, bahagia gitu ya. Cuman di akhirat, waduh, ya, keluar dari Islam gimana tuh? Kan murtad ikut dia syaratnya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau milih kita tetap berpegang teguh dengan agama kita, dibunuh sama Dajjal. Apa-apa dibunuh ya, cuma serem juga sih. Tapi katanya ada mengatakan tuh, ketika mau dibunuh Dajjal, sebelum dibunuh Allah udah hilangin tuh rasa sakitnya. Nah, cuman di sini yang bermain bukan lidah kita, tapi iman kita tuh yang mengaruh entar. Kalau iman kita kuat, ya kita bisa bakal menghindar. Artinya kita bakal tetap dengan pegangan agama kita. Tapi kalau iman kita lemah udah, ya, ya nauzubillah tuh. Nah, biasanya yang ikut Dajjal nih orang-orang yang cinta dunia pasti tuh. Terus yang kedua, dia demen sama ilmu tentang ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu hilang, kan ada tuh. Nah, itu terutama tuh, karena Dajjal bisa apa aja deh, bisa apa aja deh, ya. Ente mau apa ya? Mau bisa ilmu hilang dikasih, bisa hilang, wah ikut sama Dajjal. Mau kebal kasih ilmu kebal, kebal ikut sama Dajjal. Nah, nauzubillah. Nah, itu tuh orang-orang yang menjadi prajurit Dajjal tuh di antaranya. Yang pertama cinta dunia, yang dia percaya kepada ilmu-ilmu gaib. Ilmu gaib ini adalah yang dia bisa ngilang lah, bisa kebal, bisa ini, nauzubillah. Terus cuman kalau kok kemudian tuh orang habis nanya gitu, pergi aja udah. Nggak pakai salam, nggak pakai negur sahabat, langsung keluar dari majelisnya Nabi Muhammad. Fala bisa malian, ya. Akhirnya di situ para sahabat, para lagi diam tuh sejenak. Cuma kolak kemudian Nabi bersabda, "Ya Umar, wahai Sayyidina Umar, atadri man Sa'il?" Ente kenal nggak? Ente tahu nggak tuh? Kata Nabi. Sama orang yang tadi nanya sama Ane. Kata Nabi Muhammad nanya kepada Sayyidina Umar. Kultu, maka Sayyidina Umar berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tentu aja yang tahu tuh cuman Allah dan Rasulnya. Ada kata Mukola, ada bersabda Nabi, fa'inahu Jibrilu. Ya, maka itu orang bahwasanya malaikat Jibril menyamar untuk manusia. Jadi Jibril, malaikat itu bisa menyamar seperti apapun. Dan malaikat itu bisa pergi satu tempat yang jauh cuma dalam sekejap. Itu salah satu keistimewaan malaikat tuh. Ada dalam kitab tauhid tuh. Terus kalau ketemu kita belajar tauhid. Atakum yu'allimukum dinakum. Ya, malaikat Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum. Ya, mengajarkan kalian dinakum agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam. Jadi itu orang yang putih, bajunya bersih, rambutnya hitam banget, nggak terlihat dari bekas perjalanan jauh. Nanya tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Ternyata malaikat Jibril. Kenapa tuh malaikat Jibril datang? Sengaja tuh Jibril nanya kepada Nabi untuk para sahabat tahu tentang agama Islam. Jadi kata Nabi kan, Jibril datang yu'allimukum, untuk mengajarkan kalian agama Islam. Wallahu a'lam. So, perbincangan ilman, Al-Fatihah.